Baik, sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Jonathan Gule dengan NPM 2413045039 dari Program Studi Pendidikan Musik Universitas Lampung angkatan 2024. Baik, di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Teori Musik 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Yain Hidayatullah MPD. Baik, sekarang kita masuk pada soal yang pertama. Jelaskan mengapa pada tingkat 4 inversi 2 ditulis angka 6 di atas dan 4 di bawah. Dan juga jelaskan mengapa tingkat 6 inversi 1 ditulis dengan 6 aja di atas. Berikutnya juga tingkat 2 ditulis dengan 2 di atas, dan tingkat 5 ditulis dengan 6 dan 5 di atasnya. Baik, saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu mengapa pada tingkat 4 inversi 2 ditulis angka 6 di atas dan 4 di bawah. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kita harus tahu dulu tangga nada tersebut adalah tangga nada D mayor atau 2 kres. Jadi, tangga nada D mayor ini terdiri dari D, E, fis, G, A, B, cis, dan D. Nah, pada nada akor tingkat 4 adalah G, B, D. Nah, karena dia inversi 2, maka bassnya itu ada di D. Nah, nada yang ada pada chord tingkat 4 adalah D, G, dan B. Jadi terlihat jarak D ke G yaitu D, E, fis, G. Nah, jadi jarak D ke G itu adalah 4, dan jarak nada D ke B adalah 6. Nah, maka dari itu, untuk memudahkan kita dalam membaca chord, maka chord tingkat 4 itu ditulis dengan chord tingkat 4 inversi 2. Selanjutnya adalah mengapa tingkat 6 inversi 1 itu ditulis dengan 6 saja di atas. Nah, karena 6/3 itu biasanya disingkat dengan 6. Jadi 6 ini masih merujuk pada chord inversi pertama. Mengapa tingkat 2 ditulis dengan 2 di atas? Nah, sekarang saya akan menjawabnya. Karena tingkat 2 ditulis dengan angka 2 di atas, yaitu kita harus lihat dulu bahwa chord tingkat 2 ini diambil dari nada dasar D. Nah, chord kedua dari nada dasar D adalah E minor. Nah, terdiri dari E, G, dan B. Dan pada konteks ini dapat kita lihat bahwasanya nada-nada yang membentuk chord ini adalah E, G, B, D. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa chord ini adalah chord E minor mayor 7, karena nada 7 dari nada kedua. Nah, karena ditambah dalam nada ke-7, maka dinamakan ia E minor mayor 7. Dan dapat kita lihat jarak dari nada D ke E adalah 2. Maka untuk itu penulisannya dalam akord terlihat yaitu 2 dan 2 di atas. Duanya itu berasal dari jarak nada D ke E. Baik, selanjutnya mengapa akord tingkat 5 ditulis dengan 6 dan 5 di atasnya? Jadi alasannya adalah
Pertama dulu kita harus melihat bahwa akord yang ada di situ adalah A, cis, E, dan G. Nah, maka chord ini adalah chord A mayor 7 karena juga ditambah nada ke-7 dari nada A. Di dalamnya yaitu A, B, cis, D, E, fis, dan G. Maka chord ini disebut A mayor 7 karena diambil dari nada ke-7 adalah G. Nah, dari soal yang kita lihat ini bahwasanya bassnya ada di cis. Bisa kita simpulkan bahwa chord ini adalah inversi 1. Dan kenapa ada angka 6? Dapat kita lihat dari jarak nada cis, jaraknya 6. Dan mengapa 5? Yaitu karena jarak cis menggunakan mayor 7 ditambah dengan G, dan jarak dari nada C ke G, cis ke G adalah 5 nada. Maka itu adalah akibat akor 5 ditulis dengan 5, 6 ke atas dan 5 ke bawah. Baik, sekarang kita masuk pada soal yang kedua. Dalam teori musik ada istilah enharmonis atau not yang sama tapi penulisannya berbeda. Dan mengapa harus dibedakan? Misal dalam tangga nada G, susunannya G, A, B, C, D, E, F crash, dan ke G lagi. Kenapa F crash ditulis F crash bukan G moll? Jelaskan maksudnya. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2. Pertama-tama dulu kita harus tahu apa itu enharmonis. Nah, enharmonis adalah suatu not yang sama namun penyebutannya yang berbeda. Nah, contohnya kita ambil dalam tangga nada G. Susunannya adalah G, A, B, C, D, E, F crash, dan ke G. Kenapa F crash ditulis F crash bukan G moll? Nah, di dalam tangga nada G ini kita harus tahu dulu bahwasannya G itu adalah satu crash. Nah, karena konteksnya dalam tangga nada G tersebut adalah satu crash, maka moll tidak bisa ikut di dalamnya karena tangga nada G tersebut sudah di-crashkan. Misalnya seperti F crash. Sekarang kita masuk pada soal yang ketiga. Belajar teori musik itu penting, tapi ada juga musisi di luar sana yang mampu bermain musik dengan baik, teknik yang tinggi, dan menguasai notasi musik. Lalu, apa yang membedakan kuliah teori musik dengan musisi yang tidak kuliah teori musik itu? Apa pentingnya dan implementasi teori musik yang paling konkret untuk kita sebagai calon musisi dan calon guru musik? Baik, saya akan menjawab soal yang ketiga, yaitu benar bahwasannya ada banyak musisi yang berbakat dalam bermain musik dengan baik tanpa harus mempelajari teori musik tersebut. Namun, ada beberapa hal yang membedakan kita yang mempelajari teori musik dengan musisi yang tidak mempelajari teori musik tersebut, yaitu diantaranya mengenai pemahaman musik secara mendalam. Nah, kita yang kuliah teori musik ini memiliki pemahaman yang lebih mendalam dikarenakan kita ini mempelajari teori musik. Nah, dalam pemahaman musik tersebut kita dapat mengetahui apa itu struktur musik. Nah, dalam juga dalam kemampuan menganalisis musik. Jadi teori musik ini sangat berfungsi untuk juga
dalam menganalisis musik, sehingga kita dapat memahami bagaimana musik tersebut dibuat dan bagaimana mereka dapat mengembangkannya. Nah, di sini juga teori musik ini memberikan kita kemampuan dalam menganalisis musik dan bagaimana cara kita mengembangkan musik tersebut. Selanjutnya, dalam kemampuan komposisi musik atau dalam penciptaan musik yang lebih berkualitas. Nah, dalam mempelajari teori musik ini juga memberikan kemampuan untuk komposisi musik atau menciptakan sebuah musik. Nah, kita yang mempelajari teori musik ini diberikan kemampuan dalam menciptakan sebuah musik secara lebih efektif, sehingga kita dapat menciptakan musik yang lebih orisinal dan berkualitas. Nah, musisi yang dikatakan hebat dalam bermain musik masih belum tentu mengkomposisi musik secara lebih efektif, karena mereka masih belum mempelajari teori musik. Nah, termasuk juga dalam kemampuan mengajar musik. Nah, di sini kita belajar teori musik juga untuk persiapan kita ke depannya untuk mengajar musik. Nah, kita sebagai calon guru musik diberikan kemampuan untuk mengajar musik secara lebih efektif, sehingga kita dapat membantu siswa dalam memahami musik secara lebih baik. Nah, jadi itu adalah perbedaan kita sebagai mahasiswa yang kuliah teori musik dengan musisi yang masih belum mempelajari teori musik. Nah, musisi yang tidak mempelajari teori musik ini juga ketidakmampuan dalam mengajar musik, karena mereka belum mempelajari apa itu teori musik. Nah, teori musik ini juga untuk kita sebagai calon pendidik diberikan kemampuan dalam pengembangan bermain musik. Nah, jadi teori musik ini juga membantu kita sebagai calon pengajar mengembangkan kemampuan dalam bermain musik. Dalam mengajar musik juga kita diberikan kemampuan untuk mengajar lebih efektif. Nah, dalam mempelajari teori musik ini diberikan kesimpulan bahwasannya kuliah teori musik ini sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa yang kuliah teori musik dan juga musisi, karena dapat membantu kita dalam memahami musik secara lebih mendalam dan menciptakan musik yang lebih orisinal, dan juga mengajar musik secara lebih efektif untuk kita berbagi ilmu dengan siswa kita ke depannya.